ketika kaum Khawarij ingin diperangi oleh pasukan Ali, mereka membacakan ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Maka pasukan Ali jadi agak ragu. Wah, ini mereka bawa ayat. Apa kata Ali? Undur ila ma qalu wa la tanzur ila man qal. Lihat ucapannya, tapi jangan lihat kepada orang yang mengucapkannya. Ucapan yang mereka ucapkan adalah Al-Quran, benar. Adapun yang mengucapkannya Khawarij, tetap perangi. Itu maknanya. Ucapan dari Ali tersebut. Jangan dibawa kepada kaidah serampangan dalam belajar. Sebagian orang mengambil ucapan di atas, undur ila man qal wa la tanzur ila man qal. Undur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Lihat ucapannya, jangan lihat yang mengucapkannya. Akhirnya dia jadikan ucapan ini sebagai prinsip dalam belajar. Belajar ya ke sana sini, ambil baiknya, buang buruknya. Berarti Anda lebih berilmu daripada dia. Sebelum belajar Anda sudah lebih berilmu karena sudah memilah-milah. Ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini yang betul, ya kan? Berarti Anda ngajar, bukan belajar. Terus ngambil kaidah ucapan Ali. Pada ucapan Ali sababul wurudnya adalah ketika kaum Khawarij membawa ayat-ayat Al-Quran yang membuat sebagian pasukan Ali jadi ragu untuk membunuh mereka, memerangi mereka, bukan membunuh. Karena Khawarij diperangi, bukan dibunuh. Ya, diperangi kalau mereka sudah bertobat maka tidaklah lagi diperangi. Maka kata Ali, unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Lihat ucapannya memang benar Al-Quran yang mereka bawakan. Adapun yang mengucapkannya adalah kaum Khawarij, pemberontak, mereka diperangi. Jelas ya? Nah, sebagian orang ada yang berkata janganlah bergampangan di dalam membid'ahkan orang lain. Kita katakan yang pertama betul. Janganlah bergampangan di dalam membid'ahkan amalan orang lain. Tetapi jangan pula bergampangan mensunnahkan amalan orang lain yang tidak ada dalil. Itu juga kaidah. Sebagaimana kita tidak boleh bergampangan membid'ahkan ibadah orang lain, kita juga tidak boleh bergampangan mensunnahkan amalan orang lain yang tidak dibangun di atas dalil. Itu juga sebuah kaidah. Ya, jangan mengambil yang suka saja. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kedua, kita katakan apa yang Anda maksud, jangan bermudah-mudahan membid'ahkan orang lain. Apakah dengan kita menyampaikan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar berarti kita telah bergampang-gampangan membid'ahkan orang lain? Kalau ini yang dimaksud, berarti ini bisa berbahaya karena ini menolak hadis. Tugas kita membaca, menerjemahkan hadis dan memahamkan kepada masyarakat. Yang dilakukan oleh kebanyakan ustaz-ustaz salaf kan itu. Bacakan hadis Nabi tentang bid'ah, jelaskan maknanya, kemudian terangkan secara umum. Ya, kecuali dalam masalah ibadah-ibadah tertentu yang sudah jelas bid'ahnya. Dan ketika dia menyampaikan itu bid'ah, dia tidak membawa ucapan baru, melainkan menukilkan ucapan ulama sebelumnya. Berarti tidak ada yang keliru. Keras di mana? Itu aja udah dituduh radikal, keras. Tapi ormas lain siang dan malam membuat berita-berita palsu, provokasi, fitnah, terhadap dakwah salah, bahkan nama-namanya disebut, ada yang terkadang dikatakan Wahabi, terkadang dikatakan ISIS, dikatakan antek-antek Yahudi dan seterusnya. Itu nggak pernah mereka katakan. Jangan terlalu keras di dalam mencela orang lain. Kita harus hikmah dalam berdakwah. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain, jangan suka mencela orang lain. Di sisi lain dia siang dan malam mencaci maki pemerintah. Apakah itu bagian dari hikmah dalam berdakwah? Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, man khalafa sunnah tanaqadh. Orang yang tidak berada di atas manhajus salaf banyak kontradiksi pada ucapan dan perbuatannya. Mencaci maki pemimpin, apakah itu hikmah? Mencela orang lain yang beda pendapat dengan kita di dalam memilih. Itu bagian dari hikmah. Bukankah itu bentuk kekerasan juga? Bukankah itu bentuk vonis kesesatan terhadap orang lain? Iya kan? Standar kan? Standar ganda ujung-ujung. Atau ucapan yang indah juga. Tetapi terkadang itu menjadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapan yang benar tetapi maksudnya kebatilan. Kita jangan merasa paling benar lah. Bisa jadi orang lain lebih benar dari kita. Kita kan jangan sok paling benar. Secara sekilas kan ucapan yang menyentuh hati kan.
membuat hati ini tersentuh mendengarnya. Jangan merasa paling benar. Bisa jadi orang lain lebih benar dari kita. Tetapi terkadang ucapan seperti ini diarahkan kepada orang-orang yang dia hanya menukilkan hukum Allah dari Al-Quran dan hadis. Ketika ada yang membawakan ayat-ayat hadis-hadis tentang riba haram, suap menyuap haram, musik haram, ayat jelas, hadis jelas, ucapan sahabat jelas, tabi'in jelas, tabi'un tabi'in jelas, 4 mazhab jelas. Tiba-tiba dikatakan jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling benar. Kalau untuk individu kita benar. Ini kaidah yang benar. Tetapi meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan hadis itu sebuah akidah yang harus kita yakini. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya serta tegas terhadap sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahwa setiap segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dia salah dan dia sesat sesat-sesatnya. Siapapun dia, apapun titlenya, itu prinsip. Bukan bermudah-mudahan mengatakan orang lain dalam neraka. Itu prinsip. Sekarang andai kata Al-Quran menyatakan haram dan dilakukan oleh seseorang, apakah kita tidak boleh menyatakan itu haram? Karena kaidah janganlah terlalu cepat memvonis orang lain salah. Janganlah merasa diri ini paling benar. Nggak nyambung itu namanya. Ya kan? Meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis bahwa itulah kebenaran satu-satunya, itu justru akidah yang harus kita yakini. Dan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis adalah sebuah kesesatan, itu juga merupakan akidah yang harus kita yakini. Adapun individu kita, kita bukan sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga dan selamat dari neraka. Tetapi meyakini bahwa setiap akidah, setiap ucapan yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya adalah sebuah kesesatan, sebuah kesalahan yang menyimpang. Itu prinsip mas bro. Itu prinsip yang harus kita pegang. Inilah sebagian orang yang mengeluarkan kata-kata indah, tetapi masuknya ke dalam kaidah tadi, kalimatu haq urida bihal batil. Sering kan untuk mendengar kayak gitu kan? Dan itu diutarakan kepada ustadz-ustadz sunnah. Sekarang gampang ya, coba buktikan. Ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz salaf ini dikatakan radikal, keras. Coba buktikan apa yang telah mereka haramkan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Amalan apa yang telah mereka wajibkan kepada manusia tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis. Coba buktikan. Suatu dakwah itu dikatakan keras, ekstrem kan tatkala mengharamkan sesuatu yang halal, ya kan? Atau mewajibkan kepada manusia suatu ritual, suatu ibadah yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Buktikan dakwah salaf yang dikatakan salafi wahabi ini. Bahkan ada yang lebih jahat lagi menyatakan talafi. Buktikan dalam dakwah salaf ini mereka telah mewajibkan suatu ritual, suatu ibadah yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba sebutkan apa yang telah mereka haramkan yang Allah halalkan. Coba sebutkan, mana? Tidak ada. Justru orang yang suka meneriaki salafi wahabi ekstrim, keras. Justru mereka sering mewajibkan kepada manusia hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengharamkan kepada manusia hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang enggak tahlilan dicela, orang yang enggak maulidan dicela. Sekarang hukum maulid apa? Hukum tahlilan apa? Hukum zikir jamaah setelah sholat 5 waktu apa? Habla andai kata dia terpuji, enggak lepas dari wajib atau sunnah. Kalau dia wajib, layak seorang itu dicela meninggalkannya. Andai kata sunnah aja enggak boleh kita mencela orang meninggalkan sesuatu yang sunnah. Ya kan? Ada orang enggak sholat rawatib sunnah, enggak sholat sunnah qabliyah, zuhur. Karena memang lagi malas dan dia meyakini itu sunnah memuliakan syariat Islam. Apakah patut kita celah dia gara-gara dia enggak salat qabliyah zuhur, enggak salat duha? Enggak patut kan? Sekarang kita terapkan misalkan kalau kita berbicara dengan orang awam. Hukum maulid, tahlilan, apa hukumnya? Wajib bukan? Berarti kalau bukan, kenapa mencela orang yang tidak melakukannya? Ya, secara lisanul maqal
Dai-dai kebid'ahan tidak menyatakan tahlilan wajib. Tapi secara sikap mengesankan bahwa tahlilan itu wajib. Jadi siapa yang ekstrem? Menganjurkan kepada manusia ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah itu sebuah keekstreman? Kekerasan, kekakuan dalam beragama. Ya. Bahkan di sebagian tempat kalau tidak ada talqin setelah dikuburkan mayat, ribut, dicela. Jadi siapa yang keras? Itu apa hukumnya? Wajib bukan? Andai kata sunnah, kalau kita tanazulan misalkan. Apakah seorang boleh kita cela gara-gara meninggalkan suatu ibadah yang sunnah, yang mustahab? Kan tidak boleh. Ya. Jadi siapa yang ekstrim? Ya. Baik. Tidak satu nomor dalam pemilihan dengan dia dicela. Jadi siapa yang ekstrim? Ya. Tidak ikut ke dalam aksi dia, dikatakan nggak mau bela Islam, dikatakan ini, dikatakan itu. Jadi siapa yang ekstrim? Suatu dakwah dikatakan ekstrim, keras, kaku, tatkala dakwah tersebut mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, atau mengharamkan kepada manusia sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang buktikan, wahai ustadz-ustadz, da'i-da'i yang menyatakan dakwah salaf dengan sebutan salafi wahabi, dan tentunya kita nggak ridho dikatakan wahabi karena kita bukan wahabi. Kita adalah muslim pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Andai kata kita dikatakan salafi wahabi, coba sebutkan ibadah apa yang telah kami wajibkan kepada manusia tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan sesuatu apa yang telah kami haramkan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Riba haram, ayat Al-Quran, hadis. Musik haram, Al-Quran, hadis. Ijma' sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. 4 mazhab juga sepakat tentang musik haram. Kok dinisbatkan kepada individu ustadz yang berdakwah kepada manhajus salaf? Kalau mau katakan orang yang mengharamkan musik keras, ekstrem, berarti Al-Quran ekstrem. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa dimaksud dengan lahwal hadis adalah musik awil ghina. Hadis Nabi, la yakunanna aqwamun fi ummati man yastahiluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Hadis. Ucapan sahabat jelas, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Usah-usah cuma menukilkan. Jadi siapa yang ekstrem? Orang yang enggak ikut zikir jamaah agak disikapi, enggak maulidan disikapi, enggak ditahlilan dikatakan wahabi, enggak talqin mayat dikatakan wahabi, enggak azan di telinga anak, ya, anak yang baru lahir dipermasalahkan, enggak ada musik di acara walimah, pisah tamu laki wanita dipermasalahkan. Jadi siapa yang ekstrem? Siapa yang radikal? Siapa yang suka menuduh orang lain salah? Siapa yang mengkaplingkan surga? Jelas ya? Kadang perlu kayak gitu supaya jelas. Karena kadang-kadang kita bingung ekstremnya di mana? Riba haram ayat hadis jelas, ya kan? Musik haram ayat hadis jelas. Makanya sebelum nuduh orang lain, buat kaedah dulu. Baik, kita ingin vonis seseorang sesat. Apa kaedah sesat? Kalau dalam masalah kapal di laut, kalau kapal itu sudah keluar dari jalur kompas yang sudah ditentukan, menurut kompas harus ke barat, dia jalan ke timur, maka kita katakan sesat. Dalam agama, apa standar Anda dalam menyesatkan orang? Itu perlu kita tanyakan. Makanya sebelum debat, buat dulu kesepakatannya. Kalau kesepakatan diskusi tidak sesuai, tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, Anda ikut diskusi, itu Anda korban. Belum diskusi aja Anda udah kalah. Sebelum diskusi buat dulu. Maka Imam Ahmad ketika berdiskusi dengan Ibnu Abi Du'ad, apa pertanyaan beliau? Terhadap Ibnu Abi Du'ad yang menyatakan Al-Quran makhluk. Apakah akidah Al-Quran makhluk? Ada dalil-dalil Al-Quran? Enggak ada. Dari hadis enggak ada. Dari sahabat enggak ada. Dari tabi'in tidak ada. Kalau dari mereka saja tidak ada, bagaimana saya ingin berdebat dengan Anda? Anda enggak punya pondasi dari itu semuanya. Sedangkan itu adalah landasan agama kita. Ini perlu diperhatikan jemaah, karena di medan dakwah seakan-akan ada ahlul hikmah dalam dakwah luar biasa. Sehingga ada yang buat status lah, ia telah bertobat dari kajian kelompok yang merasa dirinya paling benar. Sebelumnya ketika saya meninggalkan dunia entertainment, sekian lama saya di situ. Setelah sekian lama saya melihat ada dakwah yang lebih hikmah, maka saya pun meninggalkan dakwah tersebut yang merasa dirinya paling benar.
Masya Allah. Siapa yang Anda maksud? Merasa diri paling benar. Merasa apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis adalah paling benar, itu justru akidah. Kita berkeyakinan musik haram, itu akidah karena Al-Quran dan hadis. Riba haram. Kita cuma sekedar menyampaikan hukum. Ketika misalkan ustadz sunnah yang dituduh Wahabi tentang maulid, kita nggak lebih dari menerangkan hukum dan sejarah maulid, ya kan? Ada pernah kejadian ustadz atau ustadz sunnah yang disebut Wahabi bawa kampak atau bawa balok kemana-mana cari di mana ada yang sedang buat maulid, pukul, diusir orang buat maulid, pernah terjadi? Belum pernah. Pernah ustadz sunnah yang dikatakan Wahabi misalkan, di mana ada zikir jamaah, dibakar pentasnya, diusir, dilempari batu oleh mereka? Enggak pernah juga. Ketika mereka menerangkan bidah, mereka menerangkan secara ilmiah, tidak lebih dari itu. Masalah hukum kepada individu manusia itu urusan pemerintah, urusan mahkamah. Kita fatwa masalahnya. Menerangkan hukum secara dasar agama, tidak lebih dari itu. Tetapi orang yang menuduh dakwah sunnah ini, dakwah salafi, wahabi, keras, ekstrim, justru mereka yang mempersekusi dakwah sunnah. Mempersekusi, ya, membakar, mendemo, menolak. Kapan pernah salafi wahabi mendemo, mempersekusi kajian orang lain, membakar pesantren orang lain? Nggak pernah. Ya. Memang benar kata para ulama bahwa ruknun min arkani ahlil bid'ah al-kadzib wa talbis. Rukunnya ahlul bid'ah adalah dusta dan membolak-balik fakta. Ya. Mengajak kepada tauhid ekstrim, mengajak kepada sunnah ekstrim, menerangkan bahaya syirik dan bid'ah ekstrim. Berarti kalau demikian Al-Quran dan hadis ekstrim dong. Udahlah kita ajak kepada fadilah-fadilah amal saja, biar nggak ribut-ribut. Ah, berarti itu alasannya. Ente nggak berani, bilang aja nggak berani, biar gua yang di depan. Ya. Kalau nggak berani, bilang nggak berani. Jangan menyalahkan orang yang kamu nggak berani melakukannya supaya nggak kebakar jenggotmu. Dakwah Nabi apakah fadilah amal saja? Enggak kan? Apakah dakwah Nabi hanya menerangkan indah surga, dahsyatnya neraka, fikih ta'addud, bagaimana menjaga rumah tangga agar tetap mawaddah, rahmah dan sakinah? Toh itu selama 23 tahun? Cuma itu? Lagi sakit Nabi menyatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mungkin kalau Nabi mengucapkannya sekarang akan divonis Wahabi juga mungkin oleh sebagian orang. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang suka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Kurang tegas. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tentang Khawarij, apa kata Nabi? Kilabun nar, kilabun nar. Kurang jelas. Itu hadis Nabi. Syarrul qatla tahta adimis sama. Mereka sejelek-jelek bangkai yang ada di bawah kolong langit. Itu bahasa hadis. Kita menerangkan secara ilmiahnya saja. Nggak lebih dari itu. Sudah dikatakan ekstrim. Radikal. Itulah dunia sudah apa jemaah? Sudah terbalik. Tepatnya bukan dunia yang terbalik. Karena dari dulu langit masih di atas dan bumi masih di bawah. Tetapi mindset yang sudah terbalik. Mindset sebagian orang yang sudah terbalik. Kemudian kata beliau, karena kalau kamu tergesa-gesa di dalam menisbatkan sebuah bid'ah kepada suatu kaum, dalam sebuah ucapan yang mereka ucapkan, sedangkan kamu sendiri belum yakin apa yang mereka ucapkan itu benar atau salah. Dan kamu punya prinsip, dalam prinsip kamu tidak boleh menyatakan seorang itu salah atau benar kalau kamu belum memastikannya. Rata-rata kan orang punya prinsip kayak gitu kan. Hampir semua ormas yang mengatasnamakan Islam, saya kira semua punya prinsip secara umum, jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain. Betul kan? Kalau belum pasti jangan langsung menyalahkan orang lain. Tapi masalahnya pas prakteknya. Anda begitu cepat menyatakan salafi wahabi, talafi, ISIS, antek-antek Yahudi. Ini kan ekstrim nih. Kalau kita menuduh balik. Ya. Taib. Ini nasihat dari Al-Imam Ad-Darimi.